Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmulia dari Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Universitas Tegal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu di sini ada yang sudah kenal dengan saya? Belum. Jika belum, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Iya. Ibu. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmulia. Di sini saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Studi Keperawatan, Ibu. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penyakit jantung koroner. Apakah dari ibu-ibu di sini ada yang mengetahui apa itu penyakit jantung koroner? Belum, Mbak. Baik, jika belum, saya akan memberitahu dulu ya kepada ibu-ibu apa itu definisi dari jantung koroner. Jadi, definisi atau pengertian dari penyakit jantung koroner ini adalah kondisi ketika aliran darah menuju jantung terhambat. Nah, penyakit ini juga bisa disebut sebagai penyakit jantung iskemik maupun penyakit arteri koroner. Itu ibu-ibu untuk definisinya. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri. Penyumbatan terjadi karena adanya penumpukan kolesterol yang membentuk flak di dalam pembuluh arteri untuk jangka waktu yang lama. Proses penyempitan dinding arteri ini disebut dengan aterosklerosis. Nah, jika flak kolesterol pecah, akan terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat arteri koroner dan menghambat aliran darah yang kaya akan oksigen menuju jantung. Nah, kondisi ini itu disebut sebagai serangan jantung, ibu-ibu. Lalu untuk penyebabnya apa saja sih, Bu? Penyebabnya dari penyakit jantung koroner itu, jadi penyebab dari jantung koroner ini bisa disebabkan oleh tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Jika flak ini pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Hal ini dapat menyebabkan angina atau nyeri dada semakin parah, ibu-ibu. Seperti itu ya. Lalu untuk tanda dan gejala penyakit jantung koroner ini apa sih, Bu? Nah, untuk tanda dan gejalanya itu ada nyeri dada atau angina tadi ya, ibu-ibu. Nah, angina ini adalah nyeri dada yang teramat sangat intens akibat otot jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah kaya oksigen. Lalu untuk tanda gejalanya pun ada keringat dingin. Keringat dingin ini disertai dengan mual ketika pembuluh darah menyempit, otot-otot jantung akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan iskemia. Lalu untuk tanda dan gejalanya itu ada sesak nafas. Jantung yang tidak berfungsi normal akan kesulitan memompa darah ke paru-paru sehingga Anda akan kesulitan bernafas. Seperti itu ya, ibu-ibu, untuk tanda dan gejalanya. Lalu di sini juga kita ada faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner. Ini ada meliputi usia lanjut, semakin tua, arteri akan semakin menyempit dan rapuh. Lalu untuk pria ini lebih beresiko, ibu-ibu, untuk terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Tapi bukan berarti wanita tidak dapat terkena penyakit jantung koroner, bisa, namun lebih dominan ke pria gitu, ibu-ibu. Lalu ada faktornya itu ada merokok. Nah, untuk merokok ini kenapa menjadi faktor? Karena di dalam kandungan nikotin dapat menyebabkan penyempitan arteri, sementara karbon monoksida menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Lalu ada memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kadar lemak darah yang tinggi, memiliki trauma mental atau stres psikolog berat jangka waktu yang panjang. Lalu ada juga cara pencegahan dari penyakit jantung koroner. Nah, apa saja sih, Bu, cara pencegahannya? Untuk cara pencegahannya itu kita bisa melakukan pola makan sehat, yaitu terapkan menu makan yang kaya serat dan cukup nutrisi, hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi. Lalu juga mungkin bagi laki-laki bisa berhenti merokok, hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, otak memerintah untuk tubuh mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Lalu hipertensi, tekanan darah tinggi juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung, sebab tekanan darah yang berlebihan dapat melukai dinding arteri. Lalu ada olahraga teratur. Nah, untuk olahraga ini kita bisa lakukan olahraga kecil-kecilan seperti jogging, berjalan kaki, renang, atau bisa juga bersepeda. Nah, ibu-ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit jantung koroner. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.